Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi ini kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal untuk menghadapi ujian sekolah. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak dengan baik dan benar. Sebelum materi dilanjutkan, Ibu mengingatkan kalian tolong berdoa dulu sebelum dimulai dan jangan lupa isi absen. Kita mulai dengan soal yang pertama. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, ini panjangnya ini diukur dengan jangka sorong. Ini yang disebut dengan skala utama dan ini yang disebut dengan skala Lonius. Yang atas satuannya di dalam senti, yang bawah satuannya di dalam mili. Nah, ini lebarnya. Kita lanjutkan. Nah, ini cara pengukurannya. Kita baca pengukuran jangka sorong untuk skala utama. Ini skala utama. Kita lihat ini ada angka 7 ya. Setelah angka 7 ada berapa garis? 1, 2, 3, 4. Nah, ini garis yang keempat ini sebelum 0 ya. Garis yang keempat sebelum 0 ya. Maka di sini dibacanya 7,4. Ini satuannya di dalam senti ya. 7,4 senti. Kemudian kita lihat setelah 0 ada berapa garis? 1, 2, 3, 4 yang lurus dengan skala Lonius lurus dengan skala utama. Maka di sini dibacanya 4, di situ yang 4. Karena ini satuannya dalam mili dirubah ke senti, maka dikalikan 0,01. Maka ini 4 itu sama dengan dikalikan 0,01 maka jadi 0,04. Dijumlahkan 7,4 ditambah 0,04 itu 7,44. Nah, jadi kalau untuk kalian bisa langsung, misalkan ini 7, mau kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi 7,4. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 7,44. Nah, sekarang kita lihat yang panjang ini. Panjang ini angka 1 ya. Setelah 1 ada baris sebelum 0. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 1,8. Ini sedikit sekali tipis ya. Tapi sebelum 0. Berarti ini 1,8. Yang ini, lihat yang ini yang lurus yang mana? Lihat yang lurus yang mana? Cari yang lurus yang mana? Ini nih ya. 1, 2. Berarti 1,82. Ini kan 1, 2. Nih 1,82. Sekarang yang lebar. Ini 0 sebelum 0. Setelah 0 sebelum 0 skala Lonius. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 0,4. Lihat yang lurus yang mana? Yang lurus yang mana? Lihat kalian yang lurus yang mana? Ini ya, 6. Jadi 0,46. Nah, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan grafik kecepatan v terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda dari D sampai G adalah, nah ini gambarnya. Yang ditanyakan, hitung luas trapesium ABCD. Luas trapesium segitiga dan luas trapesium ABCD. Nah, jadi kalian hitung luas trapesiumnya boleh langsung. Ini luas, tinggal menghitung saja luas trapesiumnya ya. Perhatikan grafik kecepatan v terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus. Yang ditanyakannya jarak yang ditempuh benda dari D sampai ke G. D sampai ke G. Ini mah dari D sampai ke G. Coba perhatikan. Nah, untuk menghitung D sampai ke G, berarti ini kan dari D sampai ke G, jadi kita ngitungnya jangan dari sini. Maaf, ini salah Ibu.
Jadi menghitungnya kalian menghitung yaitu luas segitiga saja ya. Jadi hitung luas trapesium segitiga. Nah, itu. Jadi karena jarak yang ditempuh benda dari D sampai G. Jadi yang ditempuh benda itu dari sini ke sini. Ini kecepatannya konstan. Jadi kalian tinggal menghitung yang segitiga yang ini saja. Berikutnya, seseorang mengendarai motor dengan rute seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Besar perpindahan yang ditempuh orang tersebut adalah, nah ini rutenya. Jadi kalian ini bergerak ke timur 20 kg, ke bawah ke selatan 20 km, ke bawah 40 km, dan ke akhirnya dia yang ke timur juga 10 km. Nah, kita jumlahkan yang searah, kita jumlahkan, kecuali kalau berlawanan arah dikurangi. 20 ditambah 10 berapa? 30 kan? Nah, sekarang kita jumlahkan ya, kita ini. Nah, kesininya jadi 30. Aduh. Ke bawah, bentar ya. Ini ke kanan 30, kemudian ke bawahnya 40. Nah, maka di sini besar perpindahannya dari mulai dia bergerak sampai ke terakhir. Nah, ini ke sini. Berarti ini menggunakan Pitagoras ya. Jadi ini menghitungnya akan, nah, besar perpindahannya itu S sama dengan ya, akar dari ini yang ini ya, 30 dikuadratkan ditambah 40 kuadrat. Silakan, jadi perpindahannya berapa? Nih. Ya, lanjutkan. Soal berikutnya. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatannya 40 meter per sekon seperti pada gambar. Yang ditanyakan maka tinggi maksimum yang dicapai peluru dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini gambarnya. Tinggi, untuk menentukan tinggi maksimum kalian bisa menggunakan persamaan ini. Ya, silakan. Hitung. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah. Ini gambar sebuah gaya yang menarik benda 2 dan benda 1. Nah, benda 1 dan benda 2 mengalami gaya gesek F1 nih. Ya, ini gesek F1 dengan dasar 20 Newton dan F2 5 Newton. Besar tegangan tali antara kedua benda bila benda bergerak. Nah, pertama kalian di sini cari A dulu. Ya. Nah, setelah A-nya dapat, nah ini A-nya dapat, kita masukkan ini ya. F cos 53 derajat, cos 53 0,6. Kemudian F-nya berapa tadi? Ini 50. Dan min F1 gaya gesekan F1 20, gaya gesekan F2-nya 5. M-nya tinggal dijumlahkan, M1 ditambah M2. Nah, dapat A. Setelah dapat A, masuk ke persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Di mana sigma F ini yaitu T dikurangi F1. Ya, nih. T dikurangi F1, karena yang ditanyakannya yaitu tegangan tali. Ya. Maka M1 dikalikan A. M1-nya ini 10, F1-nya ini 20, T-nya yang ditanyakan dan A-nya dari sini. Ya, dari sini cari dapat A. Silakan. Kita lanjutkan berikutnya. Elastisitas dan hukum Hooke. Dari hasil percobaan sebuah pegas yang diberi beban, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini massa dalam gram, pertambahan panjang di dalam senti.
Dari pernyataan-pernyataan berikut, kalian bisa menghitung berapa konstantanya, semakin besar gaya, dan silahkan kalian simpulkan gunakan persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikalikan delta X. Ada pertambahan panjang. Ini F-nya ini diuraikan. M dikalikan A sama dengan K kali delta X. Pertambahan panjang. Delta ini ya. Lanjutkan. Soal berikutnya. Kunci Inggris sepanjang 50 cm digunakan untuk memutar sebuah baut dengan gaya sebesar 80 Newton yang membentuk sudut 53 derajat. Cos 53 derajat sama dengan 3/5 seperti pada gambar. Besar momen gaya yang terjadi adalah, nah kalian tinggal menggunakan ini ya, F kali L. F-nya itu ini 50 Newton. Kemudian L-nya 50 cm dirubah ke dalam meter. Cos 53 yaitu 3/5. Kita lanjutkan soal berikutnya. Percepatan gravitasi di permukaan planet X adalah 12 kali percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jika jari-jari planet X adalah 1/2 kali jari-jari bumi, maka massa planet X adalah, kalian tinggal gunakan persamaan ini. Perbandingan ya, percepatan gravitasi di permukaan planet X adalah ini. Jika jari-jari X adalah ini, jari-jari bumi, maka massa planet X berarti massa planet. Nah, ini berarti massa planet. Ya, di sini percepatan gravitasi di permukaan planet X adalah 12 kali percepatan, berarti G untuk planet 12 kali GB. GB-nya nanti kan bisa dicoret. Jika jari-jari planet X setengah kali jari-jari bumi, maka nih R ininya RP-nya setengah kali RB. Nah, ininya GB-nya 12 GB, nanti GB-nya bisa dicoret. R planetnya sama dengan setengah RB, nanti RB-nya bisa dicoret. Nah, baru langsung dicari massa planet. Nah, ini yang ditanyakannya massa planet. Berapa kali massa bumi? Silahkan. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Koordinat titik berat bidang dari titik pusat koordinat adalah koordinat titik berat benda terhadap titik O. Nah, ini kalian menghitungnya bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ya. Pertama kalian hitung X1-nya berapa? Kalian boleh X1-nya yang ini, boleh X1-nya yang ini, silahkan. Ya, X1 itu sama dengan setengah DE. Berarti ini, yang satu ini bidang 1. X1-nya itu setengah DE. Y1-nya berarti yang ini. Ya, Y1-nya yaitu 1/3, maaf, 1 Y1. Y1-nya yaitu ini, masih di sini. Ini ya, setengahnya dari BD, boleh. Bangun 1 yang berupa segitiga ABC. Titik berat 2, X2-nya yaitu setengah dari BC. Kemudian Y2-nya yaitu karena dia ada di atas yang 3 ini, maka dia ditambah 3 ditambah 1/3 T. Kemudian hitung luasnya. Luas A1 yaitu luas persegi, luas A2 yaitu luas segitiga. Nah, setelah dapat A1, X1, A2, ini A2, A2, X2, maka kita dapat titik koordinat untuk X0. A1, Y1 dikali A2 kali Y2. Nah, itu ya. Silakan dapat titik koordinatnya. Berikutnya, alkohol yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 1 kg dipanaskan pada suatu pemanas. Grafik perubahan suhu terhadap kolom diberikan pada gambar di bawah ini. Nah,
Kemudian kalori yang dibutuhkan alkohol dari keadaan suhu 0 derajat, sampai mencapai suhu 78 derajat dan seluruhnya telah berubah wujud adalah, nah ini kalian gunakan massa alkohol, kalor jenis alkohol, dan perubahan suhu alkohol. Itu dari mulai 0 sampai ke 78. Kemudian massa alkohol dikali kalor uap. Ini kalor jenis alkohol, massa alkohol 1 kg. C alkohol, kalor jenis alkohol ini 2400. Delta T-nya perubahan dari 0 sampai ke 78. Berarti ini 78. Ini 78 dikurangi 0. Ditambah massa alkohol dikalikan kalor uap. Kita lanjutkan. Nah, jika 75 gram air bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air bersuhu 100 derajat Celcius, maka suhu campurannya adalah, kalian langsung menggunakan persamaan ini ya, M1 75, T1 0, M2 50, T2 100 dibagi 75 ditambah 50. Batang baja dan kuningan yang luas dan panjangnya sama, salah satu ujungnya dihubungkan. Suhu baja yang bebas 200 derajat Celcius, sedangkan suhu ujung batang kuningan yang bebas 100 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi masing-masing ini, maka suhu pada titik hubung kedua batang tersebut, nah ini K1 konduktivitas 1 berarti 0,10 ditambah T1 berarti 200 ditambah K2 0,30 dikali T2 yaitu 100 dibagi K1 ditambah K2 yaitu 0,10 ditambah 0,30. Kita lanjutkan berikutnya. Sebuah meja masanya 10 kg. Mula-mula diam di atas lantai licin, didorong selama 3 sekon, bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon. Usaha yang terjadi adalah, langsung gunakan ini. Maaf, terlalu cepat nih. Maaf. Nah, untuk nomor 13, usaha W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Karena mula-mula diam berarti V1-nya sama dengan 0. Masanya 10, V2-nya 6 dikuadratkan. Balok M berada di puncak bidang miring licin seperti pada gambar. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik berada di titik M adalah, pertama kalian cari energi potensial 2 dengan persamaan EP sama dengan MGH1 dikurangi H2. H1-nya H, H2-nya 1/5H. Kemudian cari EK2 dengan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Energi kinetik 1 ini 0, kenapa? Karena kecepatannya sebelum bergerak itu 0. Ditambah energi potensial 1 yaitu MGH. 1 dikurangi energi potensial 1 berarti MGH sama dengan EK2, ini yang ditanyakannya EK2 ditambah EP2. EP2 berarti MGH2, ini MGH1 ya. Jadi ini 0, nanti ya ini 0. Ini ada, kemudian ini yang ditanyakan dan ini ada. Jadi ininya nanti begini berubahnya. Ini tulis kembali maka jadinya EP1 berarti MGH1 EP1 dikurangi EP2 sama dengan EK2. Ya. EP1 berarti MGH1 dikurangi MGH2. Berapa hasilnya ya? Silahkan.
Kita lanjutkan berikutnya. Sebuah benda dengan massa 2 kg jatuh bebas dari suatu ketinggian 80 meter di atas tanah. Besar momentum ketika benda sampai di permukaan tanah adalah, kalian langsung menggunakan P sama dengan MP, di mana V sama dengan akar 2 kali G kali H. Berikutnya, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H 200 cm setelah menyentuh lantai. Bola memantul seperti gambar. Bila ketinggian pantulan pertama 1/4H, massa bola 150 gram, koefisien restitusi bola adalah, kalian gunakan langsung persamaan ini. E sama dengan akar H2 dibagi H1. Ya. Berikutnya, diketahui persamaan suatu gelombang Y sama dengan 2 sin 2V kali 4T plus 2X meter dengan T dalam sekon dan X dalam meter. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang yang dihasilkan adalah, untuk menentukan panjang gelombang berarti lambda, ini lambda panjang gelombang, lambda berarti lambdanya, kalian gunakan persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Kalian masih ingat persamaan umum simpangan gelombang berjalan yaitu A sin omega T plus minus Kx. Nah, sekarang kita cari K ini, nih, lempengan K ya, sama-sama ujungnya X. Ini K. Jadi K-nya sama dengan 2. Ini kalikan dulu ke dalam. Jadi K-nya sama dengan 4 ini. Jadi Y-nya begini, ini jadi Y-nya. Dikalikan ya ke dalam ya. Bentar. Y sama dengan, ini kalikan dulu ke dalam. A, ini, 2 sin, ini kalikan ke dalam, 4, 8 VT, nah ini omega, T-nya nggak masuk, 8 VT plus 4 VX. Nah, ini omega, ini, dan ini yaitu K. Ini K, nah, segini K. Ini omega segini, ya. Jadi, 2pi per lambda. Lambdanya pindah ke sini, K-nya ke bawah. Jadi, lambda sama dengan 2pi per 4V. Nah, sekarang baru cari V-nya dengan persamaan V sama dengan omega per K. Omeganya 8V, K-nya 4V. Jadi tinggal 8V dibagi 4V. Dua celah dengan jarak 0,4 mm disinari dengan cahaya tegak lurus. Garis terang kedua terletak 6 mm dari pusat garis terang pada layar yang berjarak 1 meter. Berapakah panjang gelombang cahaya tersebut? Yang ditanyakannya lambda. Ini yang ditanyakannya, maaf, M lambda. Nah, ini yang ditanyakannya. D ini jarak celah 0,4 mili dirubah ke meter. Kemudian P jarak dari gelap ke terang, terang ke gelap, ini 6 mili. Garis terang kedua terletak 6 mili. Rubah ke meter boleh? Enggak juga nggak apa-apa. Kedua berarti M-nya 2 ya. Jadi kita lihat D-nya 0,4, P-nya 6, kemudian L-nya 1, M-nya 2. Yang ditanyakannya lambda. Berikutnya, sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B dengan kelajuan konstan 60 meter per sekon. Mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter di lintasan lurus. Ketika itu, mobil balap B melaju dengan kelajuan konstan 30 meter per sekon. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B adalah, kalian gunakan persamaannya ini. Ya, ini maaf. Nah, langsung jaraknya 600
VA berapa? VA 60 dikurangi VB-nya berapa? 30. Jadi dapat waktu bertemunya. Kita lanjutkan berikutnya. Dua buah roda A dan B dengan jumlah geriginya berturut-turut 20 dan 50 diletakkan bersinggungan sehingga masing-masing roda gigi berpasangan. Jika roda A berputar 50 kali dan dalam 1 sekon, kecepatan anguler roda B adalah, kalian gunakan persamaan ini. Kita gunakan, karena di sini ada 3 variabel, ini ada 3 variabel, kita gunakan dua variabel. Nah, karena yang ditanyakannya, jika roda A berputar 50 kali berarti N A 50 kali dalam waktu 1 sekon, kecepatan anguler roda B adalah yang ditanyakan omega B. Dua buah roda A dan B dengan jumlah geriginya berturut-turut 20 dan 50 diletakkan bersinggungan sehingga masing-masing roda giginya berpasangan. Jika roda A berputar 50 kali dalam 1 sekon, nah jadi omega A-nya 50, kecepatan ditanyakannya omega B, NA-nya 20 dan NB-nya 50. Kita lanjutkan berikutnya. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon pada ketinggian 80 meter, menjatuhkan bom. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar. Nah, ini gambarnya. Nah, ini persamaannya. Cari T-nya dulu. V0T. Ini V-nya. Kemudian T-nya berapa sekon? Dicari. Ditambah setengah GT kuadrat. Kemudian ketinggiannya 80 meter. H-nya 8. V0-nya 300, T dicari ditambah setengah, G-nya 10 kali T kuadrat. Dari sini dapat T. Setelah T dapat, baru dapat S sama dengan V dikalikan T. Ya. V0, 0. Oh maaf ya. Ini kan, ini sebelum bergerak, ini 0, 0 ya. Ini V0-nya sama dengan 0. Di sini, maaf. V0-nya sama dengan 0, maka dari sini dapat T. Kemudian V yang ini yaitu 300. Kita lanjutkan. Nah, karena gerak vertikal bom tersebut adalah gerak jatuh bebas di mana tidak ada kecepatan awal, maka V0-nya sama dengan 0. Jadi di sini kan sebelum bergerak dia diam dulu. Kita lanjutkan. Dua muatan listrik tolak-menolak dengan gaya 4F. Jika jarak terpisahnya dijadikan setengah kali semula, maka tolakannya menjadi, kalian gunakan persamaan ini. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dua muatan listrik tolak-menolak dengan gaya 4F. Jika jaraknya pisahnya terjadi setengah kali semula, berarti R2-nya setengah R1. Maka gaya tolaknya menjadi berarti F2 yang ditanyakan ya, F2. Kita lanjutkan berikutnya. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus 2 ampere. Jika jari-jari kelengkungan 2V cm, maka besar induksi magnet di titik P adalah, nah kalian ini gunakan persamaan ini ya. Ini setengah, karena setengah lingkaran ya. Mu 0 besarnya 4pi kali 10 pangkat 7 kali I arusnya 2pi dikali L, L-nya 2pi cm. Nah ini mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat 7. Kita lanjutkan. Perhatikan spektrum gelombang elektromagnet berikut. Kegunaan dari spektrum gelombang elektromagnetik nomor 1, 2, 3 adalah, silakan kalian ini baca ya ininya, teorinya. Kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan 4 susunan rangkaian pegas identik berikut. Konstanta tiap pegas adalah K Newton per meter. Maka urutan konstanta pengganti susunan pegas dari nilai yang kecil ke besar adalah, nah ini,
Kalian gunakan persamaan ini. Untuk yang seri, ini ke sini paralel, tinggal dijumlahkan. Untuk yang ke bawah yaitu seri. Pertama, kalian ini yang ini dulu diserikan dulu, berapa, kemudian baru diparalelkan. Maaf, ini seri ya. Nah, ya, seri. Gitu cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya ini dulu dihitung dulu, kemudian setelah itu baru diparalelkan, kemudian baru diserikan. Yang ini hitung dulu ke sini, ya, diparalelkan, kemudian ke bawah diserikan. Jadi cara menghitungnya ini hitung dulu yang ini, kemudian hitung yang ini, kemudian baru diserikan. Berikutnya, perhatikan gambar di samping. Diketahui I1 4 ampere, I2 5 ampere, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Maka arah dan gaya yang dialami kawat kedua per meter adalah, kalian gunakan persamaan ini. Untuk dua kawat yang arah arusnya sama atau searah akan saling tarik-menarik. Lihat itu arahnya, arusnya sama kan? Maka dia akan tarik-menarik. Sedangkan untuk dua kawat yang arah arusnya berlawanan, maka akan saling tolak-menolak. Ini arahnya arah arusnya searah, maka akan tarik-menarik nanti ya. Gunakan persamaan ini. F per L mu 0 I1 kali I2 per 2pi dikalikan A. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 4, I2-nya 5. Per 2pi dikalikan A. A-nya 20 cm. Jangan lupa dirubah ke meter. Yang ditanyakannya gaya. Perhatikan gambar di sampingnya. Gaya per meter. Jadi di sininya F per L. L-nya per 1 ya, per 1. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini kalian gunakan kaidah tangan kanan. F itu telapak tangan, lihat lagi ya, ini fotokopian dari ibu-ibu. Kemudian I-nya itu yang jempol, yang 4 jarinya itu yang B. Nah, suatu rangkaian listrik terdiri atas sumber AC dan induktor. Induktor itu simbolnya L yang dihubungkan secara seri. Kurva yang tepat menunjukkan hubungan tegangan V dan arus untuk rangkaian tersebut. Kalau induktor kan L berarti arusnya lambat, tertinggal. Kita lihat dulu. Ini resistansi karena sama ya gerakannya. Kemudian kita lihat yang ini V. Kemudian ini arusnya tertinggal, berarti yang induktor itu berarti ini. Yang C ya, yang induktor itu. Ini bukan, salah. Ini bukan juga ini ya. Ini yang jawabannya yang ini nih, jawabannya yang ini. Yang D, maaf. Jawabannya ini, yang D. Ya, jawabannya yang D. Ya, jawabannya yang D karena untuk induktor itu lambat, arusnya yang lambat keduluan tegangan. Kita lanjutkan. Frekuensi ambang suatu logam pada suatu percobaan efek fotolipsis diperlihatkan pada grafik hubungan energi kinetik terhadap frekuensi logam seperti pada gambar. Ini. Logam disinari cahaya yang memiliki frekuensi 10⁻15 Hz dan tetapan Planck-nya ini berapakah energi kinetik elektron? Nah, berarti gunakan HF, ini H konstanta Planck, F-nya ini 10⁻15, H-nya konstanta Planck, F0-nya ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan grafik peluruhan. Jumlah massa yang belum melurus setelah 12 jam. Kita lihat setelah 12. Gunakan persamaan ini. N yang ditanyakan massa ini 0, 800 setengah. T meluruhnya berapa? Ini ya. T meluruhnya berapa? 4 ya. T meluruhnya 4. Kemudian T yang ini yaitu 12. Ulangi ya. Ini N0-nya 800 dikali setengah. T peluruhannya 4. T waktu yang dibutuhkannya sampai meluruhnya yaitu 12 jam. Ini. Ya, silakan. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih.
Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjawab setiap pertanyaan. Terima kasih anak-anak. Mungkin untuk pelajaran fisika ini yang terakhir. Semoga kalian dapat memanfaatkan ilmu fisika yang sudah kalian terima dari saya dari SMA Negeri 1 Katapang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.